Tahun 2008, dunia diguncang krisis keuangan yang dahsyat. Krisis ini tidak hanya mengguncang pasar saham, tetapi juga mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Krisis ini dipicu oleh jatuhnya pasar perumahan di Amerika Serikat, yang mengungkap praktik pinjaman yang ceroboh. Bank-bank besar memberikan pinjaman kepada orang-orang yang tidak mampu membayar kembali. Efek dominonya cepat, meruntuhkan lembaga keuangan dan membekukan pasar kredit. Bank-bank besar dan lembaga keuangan lainnya mulai runtuh satu persatu. Jantung krisis ini adalah kehancuran kredit perumahan subprime. Kredit ini diberikan kepada peminjam dengan riwayat kredit yang buruk, yang akhirnya tidak mampu membayar cicilan mereka. Jutaan orang Amerika terjebak dalam cicilan rumah yang tak mampu mereka bayar. Mereka kehilangan rumah mereka dan harus menghadapi kenyataan pahit. Saat harga rumah anjlok, kredit subprime ini menjadi racun. Nilai rumah yang terus menurun membuat banyak orang terjebak dalam utang yang tak terbayar. Lembaga keuangan menghadapi kerugian yang mengejutkan. Banyak bank besar yang harus diselamatkan oleh pemerintah untuk mencegah keruntuhan total. Krisis dengan cepat menyebar ke luar Amerika Serikat, menunjukkan betapa terhubungnya sistem keuangan global. Negara-negara di seluruh dunia merasakan dampaknya. Apakah kita sudah belajar dari masa lalu, atau kita sedang berjalan ke krisis lainnya? Pertanyaan ini tetap relevan. Tanda melihat tanda-tanda di pasar keuangan sekarang saat ini. Saat kita berada di ambang dekade baru, kekhawatiran akan krisis keuangan lain semakin meningkat. Banyak yang merasa deja vu, mengingatkan kita pada masa-masa sebelum krisis keuangan 2008. Kekhawatiran ini tidak tanpa alasan. Kemiripan yang menakutkan antara saat ini dan era pra-2008 telah membunyikan lonceng alarm di kalangan ekonom dan analis pasar. Salah satu kemiripan yang paling mengkhawatirkan adalah tingkat utang global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Utang ini tidak hanya melibatkan negara-negara maju, tetapi juga negara-negara berkembang. Pasca 2008, pemerintah dan bank sentral merespons dengan paket stimulus besar-besaran. Langkah-langkah ini memang membantu menstabilkan ekonomi, tetapi juga memicu kebiasaan meminjam yang berlebihan. Meskipun langkah-langkah ini membantu, mereka juga memicu kebiasaan meminjam. Akibatnya, utang global telah melonjak ke rekor tertinggi, membuat ekonomi rentan terhadap guncangan. Selain itu, tren mengkhawatirkan lainnya adalah kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan ini terlihat jelas di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Perbedaan yang semakin besar ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kohesi sosial dan stabilitas politik. Ketidakpuasan sosial dapat memicu protes dan kerusuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar dari masa lalu dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah krisis serupa terjadi lagi. Kita harus lebih bijak dalam mengelola utang dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat tercapai. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan stabilitas ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di masa depan. Dunia tenggelam dalam utang. Utang global telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, melebihi 300 triliun dolar. Gunung utang ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Akumulasi utang yang cepat telah dipicu oleh suku bunga rendah dan pinjaman pemerintah. Perusahaan mengambil utang untuk membiayai merger dan membeli kembali saham. Saat suku bunga naik, biaya pembayaran utang ini akan meningkat. Lonjakan suku bunga yang tiba-tiba atau penurunan ekonomi yang tajam dapat memicu gelombang gagal bayar. Risikonya sangat tinggi di negara-negara berkembang. Banyak di antaranya telah banyak meminjam dalam dolar AS. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. 1% orang terkaya sekarang memiliki lebih dari setengah kekayaan dunia. Ketimpangan yang mencolok ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan politik. Globalisasi dan perubahan teknologi telah mendorong jurang yang semakin lebar ini. Hilangnya pekerjaan di negara maju dan otomatisasi telah berdampak secara tidak proporsional pada pekerja berketerampilan rendah. Ketimpangan yang meningkat dapat menyebabkan kerusuhan sosial dan merusak pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dapat mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga demokrasi. Perubahan iklim bukan hanya krisis lingkungan, ini juga merupakan ancaman ekonomi utama.
Peristiwa cuaca ekstrem dan naiknya permukaan laut menimbulkan biaya yang signifikan. Badai, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan menyebabkan kerusakan yang meluas. Naiknya permukaan laut mengancam masyarakat pesisir dan infrastruktur penting. Panas ekstrem mengurangi produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan risiko kesehatan. Biaya ekonomi dari perubahan iklim bermacam-macam. Kompleks perubahan iklim memiliki konsekuensi ekonomi yang menghancurkan. Ini dapat mengganggu rantai pasokan global dan merusak stabilitas keuangan. Sektor teknologi telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Namun, ada kekhawatiran bahwa industri teknologi sedang berada di tengah-tengah gelembung besar. Munculnya mata uang kripto dan aset digital lainnya telah menarik miliaran investasi dari berbagai sumber. Valuasi banyak perusahaan teknologi telah melonjak ke tingkat astronomis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pecahnya gelembung teknologi dapat menyebabkan penurunan tajam harga saham dan krisis kredit yang meluas. Hal ini juga dapat menghambat inovasi karena pemodal ventura menjadi lebih menghindari risiko besar. Dunia menghadapi pertemuan krisis yang mengancam stabilitas ekonomi global. Dari pasar saham yang bergejolak hingga ketidakpastian ekonomi yang meluas, kita berada di ambang krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemiripan dengan era pra-2008 tidak dapat disangkal, tetapi taruhannya bahkan lebih tinggi saat ini. Pasar keuangan global lebih saling terkait, dan dampaknya bisa lebih luas dan lebih dalam. Untuk mencegah krisis keuangan global, kita membutuhkan tindakan yang mendesak dan tegas. Solusi harus bersifat global dan melibatkan semua pemangku kepentingan utama. Kita perlu mengatasi utang global, mengatasi meningkatnya ketimpangan, dan menghadapi krisis iklim. Semua ini adalah tantangan besar yang memerlukan perhatian segera. Ini akan membutuhkan kerjasama global dan komitmen terhadap solusi jangka panjang. Negara-negara harus bersatu untuk merumuskan strategi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Kebijakan ini harus dirancang untuk mendukung ekonomi jangka panjang. Bank sentral perlu melepaskan kebijakan uang mudah mereka secara bertahap. Perubahan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari guncangan ekonomi. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan arah ekonomi global selama beberapa dekade mendatang. Masa depan ekonomi dunia ada di tangan kita, dan kita harus bertindak sekalian.